Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam doa pagi online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nantikanlah janji Allah tergenapi dalam hidup kita dimanapun kita berada saat ini. Sekalipun kita harus melewati proses demi proses yang harus kita lalui hari-hari ini, tetapi percayalah, Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kita yang terus mengandalkan Dia. Mari Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, kita mau ambil waktu sejenak untuk kita memuji dan menyembah Dia, untuk kita awali pagi ini bersama dengan Tuhan. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin sediakan seturut kasih-Nya, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Mari sembah Tuhan dan nantikan janji-Nya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan buat hari-hari ini, untuk kami terus menantikan janji-Mu. Kami percaya firman-Mu
haleluya dan amin terus terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Lawatlah setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus Tuhan memberikan kekuatan iman pengharapan bagi setiap kami. Haleluya. Shikinera la bala 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 bala. Shikinera la ya bara la bayara la baya shikinera la 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 bayara la bo. Urapilah setiap kami Tuhan. Penuhilah setiap kami. Shikinera la 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 bala 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 bala. Kami tahu yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus mengerjakan yang terbaik bagi kami. Engkau berikan yang terbaik hari-hari ini Tuhan. Sekalipun kami harus melewati proses demi proses Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Allah yang hidup, tangan Allah yang besar, tangan Allah yang luar biasa senantiasa menyertai, senantiasa menuntun kami untuk kami terus berjalan dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang hidup dan besar dan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, ketika kami Tuhan masih diberikan nafas kehidupan untuk kami menapaki pagi ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mempergunakan waktu-waktu yang ada ini Tuhan untuk senantiasa lebih lagi mendekat kepada Engkau Tuhan, menantikan janji-Mu dalam hidup kami sampai tergenapi buat setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami untuk kami tetap tegar menghadapi hari-hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya lewat lidah bibir hamba-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami semua yang mendengar boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang datang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di dalam doa pagi, di mana hari-hari ini begitu luar biasa subtema gereja yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini gereja memiliki subtema yaitu melayani Tuhan harus berani menyatakan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita menyatakan kebenaran yang disampaikan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh menyampaikan kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada setiap orang yang membutuhkan kebenaran itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan dalam kita buat kita semuanya adalah, kenapa kita harus berani menyatakan kebenaran? Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, kita harus berani menyatakan kebenaran. Kita harus berani menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Bukan hanya sebagai pelayan Tuhan, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan. Kita adalah sebagai jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita juga harus berani memberikan kebenaran, memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran itu kepada setiap orang yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara,
Kenapa kita harus menyampaikan kebenaran? Karena kita memiliki teladan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana ketika Tuhan Yesus berjalan di bait Allah, di situ di halaman bait Allah digunakan untuk berjualan. Tuhan menyampaikan bahwa ini tidak benar. Rumah Tuhan buat berjualan, akhirnya Tuhan menyingkirkan semua penjual yang berjualan di bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Tuhan Yesus saja. Banyak contoh di Alkitab yang berani memberikan kebenaran itu, menyatakan kebenaran itu. Seperti Yusuf, sekalipun kebenaran itu harus rela dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi Yusuf berani menyatakan kebenaran bahwa apa yang diperbuat, apa yang diajak oleh istri Potifar itu adalah tidak benar. Dia tidak berpegang kebenaran, dia tetap berani menyatakan kebenaran bahwa itu tidak baik dan itu tidak benar. Bukan hanya Yusuf, kalau kita membaca di Alkitab, banyak tokoh-tokoh yang berani menyatakan kebenaran itu, seperti Daniel. Ketika dia harus berani menyampaikan dia berbeda dengan yang lain, dia tidak memakan makanan yang sudah dipersembahkan, tetapi dia meminta sayur-sayuran, sehingga raja itu marah dan membawa Daniel ke gua singa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berani menyampaikan kebenaran, kita juga akan mengalami yang namanya konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau itu kebenaran yang harus kita sampaikan dan Tuhan menyertai kita, sekalipun kita ada di dalam gua singa, kita tidak akan mengalami yang namanya celaka. Begitu juga kalau kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika para rakyat itu menyembah raja, tetapi Abednego, Sadrak, Mesak, dia tidak mau menyembah karena dia tahu apa kebenarannya sesungguhnya adalah hanya Tuhan Yesus Kristus yang cukup disembah, yang patut disembah. Apa yang harus dia dapat? Yaitu adalah dibawa ke dapur api yang begitu luar biasa. Tetapi kita lihat di situ ada pembelaan Tuhan. Di situ ada Tuhan berkarya bahwa mereka tidak satu pun kulitnya apalagi rambutnya yang terbakar. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita menyampaikan kebenaran kepada Tuhan, apa yang kita dapat? Apa yang kita peroleh ketika kita berani menyampaikan kebenaran itu? Kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 berkata, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar dengan banyak saksi." Di sini katakan bahwa bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Wow, di sini katakan bahwa ketika engkau berani menyampaikan kebenaran, berani kita menyampaikan kebenaran itu, apa yang kita dapat yaitu adalah hidup yang kekal. Yang kita dapatkan hidup yang kekal. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika melakukan kebenaran, kita menyampaikan kebenaran kepada setiap orang, maka hidup yang kekal itulah yang kita akan dapatkan nanti kelak. Jadi bukan berarti sia-sia ketika kita menyampaikan kebenaran Tuhan, firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan ajarkan. Bukan berarti itu sia-sia. Kita sebagai hamba Tuhan, terkadang bukan sesuatu hal yang mudah ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika Tuhan berbicara kepada kita dan kita sampaikan kepada jemaat. Terkadang ada orang yang mengalami yang luka hatinya. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada seorang pelayan mungkin yang merasa hatinya, "Loh, kok ini menyinggung perasaan saya?" Bagaimana kita merasa benar? Apakah hidup kita sudah benar? Apa pelayanan kita itu adalah yang paling the best? Bapak Ibu Saudara, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, jika hamba Tuhan itu benar-benar dari Tuhan,
maka itu harus disampaikan. Kebenaran itu harus disampaikan. Mungkin kebenaran itu akan menyakiti hati kita. Itu bukan menyakiti hati kita, tetapi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan untuk mengerti bahwa kita itu harus mengerti kebenaran. Mungkin selama ini pelayanan kita belum tentu benar. Mungkin kita melayani Tuhan merasa diri kita hebat. Ini loh pelayanku yang the best, aku yang paling benar. Tetapi kalau engkau tidak melakukan kebenaran, engkau tidak mengerti kebenaran, apakah itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat buat hidup kita? Kita sebagai jemaat Tuhan, ketika kita melihat mungkin pelayan Tuhan melakukan yang tidak benar, kita menegur, kita memberikan sesuatu yang benar, ya harusnya seperti ini loh. Karena ketika kita melepaskan, kita memberitahukan kebenaran itu, maka upah kita adalah hidup yang kekal. Apakah ketika kita sudah melayani Tuhan di mimbar, kita sudah bermain musik, sudah menyampaikan firman Tuhan, kita singer, apakah kita seperti malaikat yang punya sayap, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa hidupnya paling benar, yang merasa pelayananku lah yang paling benar, semua orang salah pelayannya? Saya mau berkata buat para pelayan Tuhan, ketika engkau bisa melayani, ketika engkau bisa mendapat jadwal pelayanan, itu bukan karena usahamu. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu karena hanya perkenanan Tuhan, sehingga engkau layak melayani Tuhan. Coba jika Tuhan tidak berlayak untuk melayani Tuhan, jika perkenanan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupan kita, mana mungkin kita bisa melayani Tuhan? Makanya dari itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita mari sama-sama hidup yang benar. Kita menyampaikan hal-hal yang benar, baik kepada jemaat, baik kepada teman-teman kita yang melayani Tuhan. Karena ketika kita menyampaikan kebenaran, disitulah berkat hidup yang kekal itu akan kita dapatkan dari Tuhan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan, mungkin itu sesuatu yang menegur kehidupan kita. Jangan buru-buru menyalahkan hamba Tuhan itu, tetapi belajarlah mengoreksi dirimu. Sudah benarkah hidupmu? Sudah benarkah perbuatanmu? Sudah benarkah apa yang kita lakukan? Sudah benarkah apa yang kita kerjakan? Sudah benarkah pelayanan kita? Mungkin di mata kita, pelayanan kita ini yang paling benar. Mungkin di mata kita, pelayanan kita yang paling the best. Tapi belum tentu di mata Tuhan, pelayanan kita yang terbaik. Tuhan tahu isi hati kita. Pelayanan kita murni atau enggak. Pelayanan kita benar atau enggak di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, engkau yang melayani Tuhan, engkau yang berjemaat, mari kita berlomba-lomba saling memberitakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran yang sejati. Kita berani hidup yang beda. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menerima berkat, yaitu hidup kekekalan di surga nanti. Bapak Ibu Saudara, kita baca di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Di Matius tadi di bagian yang dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa bukan dicatatkan orang yang bukan melakukan kebenaran celaka? Tetapi di sini ada dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus. Di bagian B juga dikatakan di situ adalah karena mereka akan dipuaskan. Nah, wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita melakukan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, kita akan dipuaskan, kita akan diberikan oleh Tuhan, yaitu hidup kekekalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada sia-sianya
Ketika kita berani menyampaikan kebenaran, kita berani menegur, kita berani menyampaikan kebenaran yang benar-benar daripada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepuasan, yaitu hidup yang kekal di surga nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari ayo saya mengajak buat kita semua, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, kita sama-sama berani melakukan, berani menyampaikan, berani berbuat kebenaran, berani berbuat, melakukan kebenaran itu, berani menyampaikan kebenaran itu, sehingga bukan kita saja yang boleh mendapat kekekalan, tetapi jemaat dan semua mendapat, yaitu hidup kekekalan di dalam surga nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bila kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati kita, bila kan firman Tuhan ini menjadi sesuatu langkah bagi kita ke depan lebih baik lagi. Kita berani di tahun yang akan datang, kita mengalami perubahan demi perubahan. Kita berani menyampaikan kebenaran, sekalipun resiko itu pasti ada. Tetapi ketika engkau menyampaikan kebenaran itu, dan kau bersama dengan Tuhan, benar-benar yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan membela hidup kita. Maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Pembelaan itu adalah haknya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayo kita berlomba-lomba saling memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran firman itu. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.